Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Wahyu Pristanto dari kelas 10 I1, nomor absen 11. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. A. Sejarah Islam di Andalusia, Spanyol. Ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran di daerah semenanjung Arab, bangsa-bangsa Eropa justru mulai bangkit dari tidurnya yang panjang, yang kemudian dikenal dengan Renaissance. Kebangkitan tersebut bukan hanya di dalam bidang politik, seperti keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, melainkan juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus diakui bahwa bidang ilmu dan teknologi mendukung keberhasilan negara-negara baru di Eropa. Akan tetapi, kemajuan Eropa tidak dapat dipisahkan dari peran Islam saat di Andalusia, Spanyol. Kota Cordova dan Granada di Spanyol merupakan pusat-pusat peradaban Islam yang sangat penting dan dianggap menyaingi Baghdad di timur. Islam menjadi guru bagi orang-orang Eropa dan di sana pula mereka dapat hidup dengan aman, penuh dengan kedamaian dan toleransi yang tinggi. Kebebasan untuk berimajinasi serta adanya ruang yang luas untuk mengekspresikan jiwa-jiwa seni dan sastra. Penduduk keturunan Spanyol dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Pertama, kelompok yang telah memeluk Islam. Kedua, kelompok yang tetap pada keyakinannya tetapi meniru adat dan kebiasaan bangsa Arab, baik dalam bertingkah laku maupun bertutur kata. Mereka kemudian dikenal sebagai sebutan Mustaribah. Ketiga, kelompok yang tetap berpegang teguh pada agama semula dan warisan budaya nenek moyangnya. Sebelum Islam masuk ke Spanyol sekitar abad ke-5 Masehi, bangsa Jerman mendatangi semenanjung Liberia. Theodoric, Raja Ostrogoth, mendirikan istana di Toledo sekitar 513 Masehi. Kemudian, pada tahun 569 Masehi, Leovigildo, seorang raja Visigoth, menjadikan Toledo sebagai ibu kota kerajaan Visigoth Spanyol. Sejak itulah, Toledo mengalami kejayaannya yang pertama. Pada tahun 689 Masehi, Raja Recaredo menjadikan Katolik sebagai agama resmi di Spanyol. Ada beberapa faktor yang mendukung proses dakwah umat Islam sampai ke Spanyol, diantaranya sebagai berikut. 1. Sikap penguasa Gotik atau sebutan lazim kerajaan Visigoth yang tidak toleran terhadap aliran agama yang berkembang saat itu. 2. Perselisihan antara Raja Roderick dengan Witiza atau wali kota Toledo di satu pihak dan Ratu Julian di pihak lain. 3. Tentara Roderick tidak mempunyai semangat perang. B. Proses kehidupan sosial politik di Spanyol. Setelah menjadi bagian dari wilayah Islam, Spanyol dipimpin oleh wali-wali gubernur yang diangkat langsung oleh pemerintah pusat Bani Umayyah I di Damaskus. Pada periode awal, secara umum pertumbuhan penduduk di wilayah ini masih diwarnai oleh berbagai pengaruh dari luar atau raja-raja Kristen dan konflik-konflik kecil di dalam akibat munculnya berbagai kepentingan dari masing-masing wali gubernurnya. Konflik-konflik ini tampaknya berhubungan erat dengan efek dari kebijakan awal pemerintah Bani Umayyah Damaskus, yaitu mengatur kependudukan baru umat Islam dalam menempati wilayah baru di Spanyol. Secara umum, tampak sekali persaingan antara kelompok orang asal Afrika Utara dan kelompok orang asal Arab. Pada tahun 714 Masehi, orang-orang asal Afrika Utara mulai memainkan peran politiknya dengan melakukan pemberontakan terhadap orang-orang Arab. Khalifah Damaskus akhirnya mengirim komandannya Bal bin Birs untuk menertibkan para imigran ini. Selanjutnya, kelompok orang Arab menempati tempat-tempat yang telah disesuaikan. Penempatan ini meliputi orang-orang Damaskus di Alvira, Yordania di Malaya, Palestina di Sardinia, Hims di Sevilla, Kinasris di Jaen, sedangkan angkatan perang asal Afrika
Afrika Utara menetap di Beja dan Mursia. Kebiasaan imigran asal Maroko yang hidup di daerah-daerah pegunungan, mereka lebih memilih di Sevilla atau di Toledo karena kondisi alamnya mirip dengan Maroko. C. Perkembangan Islam di Spanyol. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama, 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilisasi politik Spanyol belum tercapai secara sempurna dan gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Hairawan. Masing-masing mengaku paling berhak menguasai daerah Spanyol. Oleh karena itu, terjadi 20 kali pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang sangat singkat. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tidak pernah tunduk pada pemerintah Islam. Karena seringnya terjadi konflik, maka dalam periode ini, Islam di Spanyol belum melakukan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Az-Zalik ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Periode kedua, 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintah seorang pemimpin namun tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Pemimpin pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman Az-Zalik, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad ibn Abdurrahman, Munzir ibn Muhammad, dan Abdullah ibn Muhammad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol memperoleh kemajuan, baik di bidang politik maupun peradaban. Abdurrahman Az-Zalik mendirikan Masjid Cordova dan sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Sementara itu, Hisham I dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Adapun Abdurrahman Al-Ausad dikenal sebagai pemimpin yang cinta ilmu. 3. Periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal sebagai Muluk At-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol dipimpin oleh seorang yang bergelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir adalah orang yang mendirikan Universitas Cordova. Awal kehancuran Bani Umayyah di Spanyol yaitu ketika Hisham naik takhta dalam usia 11 tahun. Karena masih belum cukup umur, maka pemerintah yang berada di tangan para penjabat tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memimpin Cordova menghapus jabatan khalifah yang akhirnya Spanyol terpecah menjadi negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut
Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Negara kecil yang terbesar di antaranya adalah Abbadia di Sevilla. Pada periode ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, jika terjadi perang saudara, pihak-pihak yang bertikai meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam, pada periode ini orang-orang Kristen mulai mengambil inisiatif untuk menyerang Islam. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, pada masa itu kehidupan intelektual terus berkembang. Periode kelima, 1086 sampai 248 Masehi. Pada periode ini, meskipun Islam di Spanyol terpecah dalam berbagai negara, akan tetapi ada kekuatan dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada awalnya adalah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Pada masa dinasti Murabitun, Saragoza jatuh ke tangan Kristen tepatnya tahun 1118 Masehi. Adapun dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad bin Tumazi. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Mun'im pada tahun 1212 Masehi. Tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan-kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan pemimpinnya memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Sevilla jatuh pada tahun 1248 Masehi. Saat itu hanya ada kota Granada yang tetap dipimpin oleh Islam. Periode ke-6, 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya memimpin di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar 1235 sampai 1492 Masehi. Kepemimpinan Islam yang berakhir di Spanyol ini karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang terhadap ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Ia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya. Dalam memberontakan itu, ayahnya meninggal dan digantikan oleh anaknya yang lain, Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella kemudian hijrah ke Afrika Utara. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini atau Spanyol. D. Lembaga-lembaga pemerintah di Spanyol. Pemerintahan pusat di Andalusia menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh beberapa lembaga dan secara substansif lembaga-lembaga ini tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga yang pernah ada di pemerintahan sebelumnya, ketika masih di bawah kepemimpinan pusat Bani Umayyah di Damaskus. Tetapi, ketika dipimpin oleh Ad-Dakhil, ia mengubah wilayah dan melakukan perubahan fungsi dan status kelembagaan yang ada di Spanyol, sesuai dengan kebutuhan penataan wilayah masyarakat, dan yang terpenting adalah penataan politiknya. Pemimpin Andalusia sebagai pemimpin pusat di Spanyol yang berkedudukan di Istana Cordova adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan sangat besar dan luas. Pemimpin Andalusia dibantu oleh seorang hajib yang diangkatnya sebagai orang kepercayaan utama dan ia bertanggung jawab penuh kepada pemimpin Andalusia. Pada masa awal pemerintahan,
seluruh persoalan negara ditangani oleh hajib. Tetapi pada periode berikutnya, di bawah hajib ada lagi majelis wasir yang berfungsi untuk menangani seluruh urusan teknis kelembagaan atau departemen. Hajib pada akhirnya hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemimpin pusat dengan majelis wasir. Majelis wasir sekarang disebut sebagai Menteri Negara, sedangkan hajib berfungsi sebagai perdana menterinya. Adapun pembagian bidang-bidang tugas para wasir. 1. Wasir yang mengurusi kehartabendaan negara. 2. Wasir yang mengurusi administrasi negara atau surat menyurat. 3. Wasir yang mengurus pengaduan tindakan manzalim atau hukum. 4. Wasir yang mengurusi pelabuhan atau perhubungan laut. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. 1. Kemajuan intelektual. Spanyol adalah negeri yang subur. Masyarakat Islam Spanyol merupakan masyarakat majemuk yang berdiri dari komunitas Arab atau utara dan selatan, Al-Muwaladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar atau umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, As-Sadaqalibah atau penduduk daerah antara Konstantinopel dengan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Yahudi, Kristen Muzarab yang berbudaya Arab dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Adapun kemajuan intelektual yang telah dicapai oleh Islam di Spanyol antara lain: A. Filsafat, B. Sains, C. Fikih, D. Bahasa dan sastra, E. Musik dan kesenian. 2. Kemajuan pembangunan fisik. Islam Spanyol juga mencapai kemajuan di bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak, antara lain bidang perdagangan, jalan dan pasar-pasar, bidang pertanian, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Dam, kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan air didirikan. Dengan pembangunan irigasi yang baik, mereka dapat membangun kebun-kebun tebu, kapas, padi, jeruk, dan anggur. Selain pertanian dan perdagangan, industri juga merupakan tulang punggung ekonomi Islam di Spanyol. Di antaranya adalah tekstil, kayu, kulit, logam, dan industri barang-barang tembikar. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, permukiman, dan taman. Pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Az-Zahra, Istana Jafariyah di Saragoza, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Sevilla, dan Istana Al-Hamar di Granada. A. Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah pada masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil. Cordova mencapai puncak keindahannya pada masa Abdurrahman An-Nasir. Saat itu, Abdurrahman Ad-Dakhil membangun dan memperindah kota ini seperti jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di antara kebanggaan kota Cordova lainnya adalah terdapat Masjid Cordova. Menurut sebagian pendapat bahwa terdapat 490 masjid di sana. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa di Cordova terdapat 700 masjid dan 300 buah pemandian umum. Terdapat Istana Raja Az-Zahra yang mempunyai 400 buah ruangan. Istana megah itu sengaja dibangun di kaki gunung dan menghadap Sungai Guadalquivir yang di atasnya terdapat jembatan yang melintasi sungai tersebut dengan konstruksi lengkung sebagai penyangganya. B. Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan orang-orang Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordova diambil alih oleh Granada pada masa akhir pemerintah Islam di Spanyol.
Granada memiliki tanah yang subur, banyak pegunungan dan sungai-sungai. Pada sebuah bukit kecil yang tingginya 150 meter di atas kota Granada, terdapat sebuah istana yang indah yang dibuat oleh Raja Bani Ahmar dan diberi nama Alhambra. Alhambra adalah istana yang permai dan megah yang merupakan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Istana itu dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.